Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama sekali ya nggak bikin konten podcast. Yang terakhir beberapa waktu lalu saya dengan salah satu calon gubernur Banten dan calon wali kota Cilegon waktu itu. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang kita akan ngobrol panjang soal pilkada kota Cilegon. Kita sambut tamu kita adalah Kang Agus. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah sehat Kang Pak. Ini Kang Agus, saya mau, ini kan ramai banget ya. Iya. Kita berbicara soal pilkada Cilegon, konstelasi politik yang makin tinggi, eskalasi pergerakan massa juga terlihat makin tinggi, Iya. dan partisipasi masyarakat Cilegon dalam memilih calon wali kotanya itu lumayan tinggi. Berdasarkan survei sampai 80-70%, 90% ya, nah, gitu. Nah, saya mau tanya ke Kang Agus. Menurut Kang Agus nih sebagai warga kota Cilegon, dari 3 pasangan calon, Iya. Robinsar Fajar, kemudian nomor 2 Herdi Alawi, Iya. dan nomor 3 Isra Uyun, Iya. siapa sih yang paling ramai di grassroots itu? Iya. Gini Kang Ipan, karena saya masih dibilang milenial ya, karena saya belum 40 tahun nih, masih di bawah 40 tahun gitu. Jadi tergolong milenial, ya kita sering nongkrong di coffee shop gitu, tempat-tempat anak muda ngumpul semua. Alhamdulillah responnya bagus sih terhadap pilkada ini. Artinya mereka itu yang muda-muda biasa apatis ya, terutama untuk pencoblos pertama kali lah ya. Apatis, nggak mau tahu politik, tapi saya dengar, saya lihat gitu ke teman-teman, terutama mahasiswa sekarang antusias Pak. Antusias kepada pilkada kota Cilegon 2024 besok. Antusiasnya kepada calon mana nih? Antusiasnya mungkin karena mereka bagian Gen Z dan juga milenial memilih pasangan calon yang muda-muda gitu kan. Dalam hal ini Kang Robinsar dengan Mas Bowo. Lu jangan kampanye di sini. Tapi memang begitu ya kenyataannya. Ya tapi faktanya seperti itu. Karena kemarin malam minggu saya nggak sengaja juga di coffee shop Hybe yang di samping kantor imigrasi KJ. Semua milenial berkumpul kan. Dan beberapa yang saya kenal dulu, saya kebetulan juga dulu pembina di milenial Heri Sanuji 2020 jadi popdar kembali saat bersama anak-anak muda. Saya kaget juga ada event tuh waktu dikaji dengan Mas Bowo tuh. Pilkada beberapa waktu lalu, Ya. lu ini tim pasangan Heri Sanuji. Iya, petahana. Petahana. Betul sekali. Sekarang kenapa nggak mendukung petahana lagi? Gini Kang, mungkin lebih kepada kurang atau belum terakomodirnya ya teman-teman gitu kan. Ya harapan kita sih di pilkada ini kita bisa mengusung yang baru yang memang bisa melakukan perubahan yang lebih. Kita nggak mau kan kota Cilegon ini mungkin jalan di tempat atau statis lah gitu. Kita pengen perubahan. Mungkin ada di Gen Z atau milenial nih memang yang punya effort lebih gitu karena mereka masih muda. Dua-duanya juga oke. Saya kenal juga Mas Bowo itu sejak kecil di Merak kan. Kita tuh satu kampung kan di Medaksa Merak dengan Mas Bowo. Satu kampung. Jadi kita kemarin ketemu di kajian tuh, wah bagus ini satu kampung sama saya nih. Saya langsung dipeluk sama beliau ya kan. Ketemu udah besar seperti ini. Kira-kira seperti itu. Gue mau tanya nih Gus. Ya. Kemudian lu ini ke sebutlah ke Robinsar Fajar. Iya. Apa karena lu temennya Mas Fajar atau gimana sih? Atau lu punya pandangan politik? Iya. Sebenarnya kalau saya ketemu Mas Bowo malah acara milenial kemarin waktu malam minggu di Krakatau Junction gitu. Ya. Udah lama kan nggak ketemu, beliau sibuk kuliah di luar negeri juga, megang perusahaan papahnya baru balik lah. Dan malam itu kita ketemu kembali. Cuman saya gini, saya punya kedekatan dengan Kang Robinsar karena memang rumah ibu yang di Puri tetanggaan gitu. Saya tahu beliau dari sebelum jauh hari sebelum nyalon dewan. Beliau itu anak muda yang ketua DKM, yang masjidnya itu subuhnya aja rame. Dia kan bisa sampai full jamaahnya itu sholat subuh, sholat maghribnya sampai pelataran masjid gitu. Saya kan bingung ya, ini anak muda ya kan, anak muda ya kan, soleh. Ini bisa memakmurkan masjid ya kan. Artinya kalau beliau bisa memakmurkan masjid, insya Allah
untuk memakmurkan kota Cilegon ini bukan perkara susah. bukan perkara yang susah kan. Karena Erdogan juga dulu kan waktu di Turki itu, waktu dia mau mengangkat Turki gitu ya, dari istilahnya kekosongan atau dari biar bangkit kembali, dia bilang apa Erdogan kan? Saya mau masyarakat sholat subuh berjamaah, ya kan, penuhi masjid, baru kita akan bangkit dan jaya kembali. Dan sekarang lihat Turki, luar biasa ya. Jadi memang membangkitkan manusia harus dari jamaah sholat subuh. Dan itu DKM-nya Masjid Al-Amin di Puri Krakatau Hijau. Rame terus. Silakan Kang Ivan nanti coba ya, besok subuh nanti sholat berjamaah kita di sana. Insyaallah. Lu jangan ngajakin gua, tuh lu lah kameramen ngajakin lah. Boleh. Subuh datang ke sana. Insyaallah. Jam 4 harus sudah ke sana. Ternyata guys, saya jujur, saya nggak pernah ketemu sama Kang Agus ini, nggak pernah kenal. Saya dikenalin tuh hari ini sama Kang Agus. Ternyata beliau ini selain karibnya Pak Robinson, juga karibnya Pak Fajar. Lengkap sekali. Jadi nggak ada alasan bagi saya untuk tidak mendukung beliau berdua. Ya iyalah, lu kebangetan kalau misalkan teman gitu ya. Saya cuma pengen gini, bilang kemarin ke Mas Bowo, saya pengen orang Merak itu dulu lagi kita sekolah SD SMP punya cap buruk di mata orang Cilegon. Artinya apa? Di Merak mungkin dulu terkenal dengan tempat prostitusi kayak Sangkanila, sehingga kalau kami main ke teman-teman yang di komplek Krakatau, still orang tua mereka itu gimana ya? Agak gimana ya kalau ditanya, "Dek, dari mana? Rumahnya di mana?" "Dari Merak." Mereka itu langsung, "Wih, kayaknya gimana lah, negatif gitu." Nah, saya dulu mau ya. Itu dulu, saya mau dengan hadirnya Mas Bowo nanti semoga bisa menang. Ada satu anak muda dari Merak yang kecil lahir di sana, ya kan, bisa menjadi wakil wali kota Cilegon gitu. Tunjukkan bahwa Merak nanti itu bisa lebih beradab, modern dan bermartabat. Kira-kira seperti itu. Ini saksi hidup guys. Orang kan orang yang tidak tahu Mas Bowo atau Mas Fajar itu kan mengira dia bukan orang Cilegon. Ternyata dia lahir di situ dan masa kecilnya bersama Mang Agus. Betul, lahirnya di Mekarsari dia di Merak, Kecamatan Pulau Merak. Iya kan? Mungkin ini sekaligus menjawab keraguan Anda semua, guys, bahwa Fajar Hadi Prabowo itu brojonya di Mekarsari. Iya, di Merak. Orang Merak. Oke. Selain pada karena kedekatan personal dengan Kang Robin, dengan Mas Fajar, apa sih hal lain yang membuat Agus akhirnya menetapkan diri untuk mendukung Robin Fajar? Ya, kalau mungkin karena umur saya boleh dibilang masih muda juga, ya saya juga punya jiwa milenial dan Gen Z gitu. Harapannya dengan generasi muda ini nanti mereka bisa memimpin kota Cilegon dengan baik, dengan effort yang besar, semangat yang besar, ambisi yang positif yang besar juga gitu kan. Sehingga ada akselerasi percepatan pembangunan di kota Cilegon, kota kelahiran kita semua. Harapan kita itu kan, biar lebih cepat akselerasinya. Enggak, lu ini kan gini bro, beberapa waktu lalu jadi pendukung pasangan Heldy Sanusi, yang sekarang salah satunya Pak Heldy-nya nyalon juga. Lu nggak punya beban moral apa sekarang tiba-tiba lari dukungan? Ya, jadi prinsipnya gini sih Kang. Saya ini kan seorang kalau di dunia usaha saya seorang profesional kan. Jadi saya lama juga di perusahaan asing gitu kan. Jadi adik saya masih ada. Artinya apa? Ketika saya tidak dihargai di suatu community atau di suatu lingkungan, saya akan mencari lingkungan lain, lingkungan baru yang jauh lebih menghargai saya. Stop dulu di situ. Lu kan ketua tim Gen Z-nya Heldy Sanusi waktu itu. Bukan ketua kan, saya lebih kepada pembinanya malah. Iya, pembina milenial Heldy Sanusi. Milenial Cilegon waktu itu lu yang menggerakkan kan? Betul sekali. 2020 ya. 2020. Lu merasa tidak mendapatkan tempat itu? Tidak dihargai dari mana ukurannya? Ya, jadi sebenarnya ukurannya itu sebenarnya lebih kepada kita diajak atau tidaknya dalam memberikan ide kreatif, ide membangun dalam kota Cilegon ini. Diajak terlibat. Ya, awalnya ya, tapi cuma sebentar saja dan itu gak lama gitu kan. Termasuk kita buat organisasi teman-teman milenial waktu itu ya cuman
berjalan setahun dan divakumkan kan kira-kira seperti itu. Jadi lu ini orang-orang yang kecewa guys. Lu kecewa ya? Ya sebenarnya kalau kecewa sih ya pastilah gitu kan. Iya. Kenapa? Karena kita kan dari awal punya tujuan, punya ekspektasi juga gitu kan untuk ikut membangun kota Cilegon. Ketika kita sudah tidak dilibatkan kan artinya pupus. Dan saya harus cari dong untuk Orang yang mau ya memberi ruang. ya kan, sehingga ide-ide dan gagasan kita nanti bisa buat direalisasikan di pemerintahan yang baru besok. Oke, sebagai komandan milenial di 2020, pasti kan kawan-kawan lu banyak nih. Ya. Dan mereka tersebar di Cilegon. Ya. Mungkin mereka juga belum ada yang belum menentukan pilihan atau kopi dulu kayaknya. Boleh? Kopi dulu. Boleh. Terima kasih. Roy. Ya, turunkan. Ini beda nih. Gua nggak dikasih tutup, dia lu kasih tutup. Ya. Beda. Apa coba yang membedakan? Diwarnai. Diwarnain lu sengaja ditandain dulu. Iya. Tapi Oke. itu resiko lah, Iya. ya kan. Sekarang begini, menjadi waktu itu pembina milenialnya Heli Sanusi, Iya. berarti kan lu ini bukan orang apa sih bahasa sekarang apa? Tin? Bukan kaleng-kaleng lu nih. Lu aktif nggak sih di partai politik? Aktif sih, beberapa bulan lalu masih aktif. Masih aktif ya? Sampai sekarang nggak aktif dong? Sekarang sudah tidak, karena saya sudah demisioner sebagai ketua DPC. Oh, ketua DPC? Iya. Lu ketua DPC apa? Mungkin kalau teman-teman di luar sana pasti paham, Bang. Bang Ivan dong yang nggak tahu ini. Iya, gua nggak tahu ini. Lu tahu? Lu kameramen tahu ini ya? Oh iya udah, itu biar lu sama dia aja, biar Iya, kita. iya. Oke, sekarang begini, dari perjalanan lu menjadi pembina generasi milenial waktu itu 2020, Iya. kan tentu dari banyak mereka yang sekarang tersebar di Cilegon itu ada mungkin yang belum menentukan pilihan, Iya. ada yang sudah menentukan pilihan. Iya. Lu mau ngomong apa ke mereka? Ya, kalau saya lebih kepada dulu kita punya impian, kita punya istilahnya apa ya, tujuan bersama ya kan. Kita tidak usah kecewa berlama-lama, kita harus tumbuh dan bangkit kembali untuk mewujudkan semua keinginan nih teman-teman milenial dulu ya, tergabung dengan kami gitu untuk melanjutkan bahwa dunia ini belum berhenti berputar, Bang Iwan. Betul. Jadi harapannya nih, mumpung ada istilahnya calon wali kota yang muda, berani, ya kan, kita coba untuk dukung beliau berdua supaya bisa memenangkan kontestasi politik di 2024 besok kan. Maksud lu mengajak teman-teman lu untuk juga ikut lu gitu? Iya dong, terutama yang milenial nih. Milenial. Ya masa yang milenial memilih yang kolonial kan, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi cukup yang milenial nih, ya kan, yang milenial semua bisa dukung nih, ya kan. Paslon juga yang tentunya milenial gitu kan. Jadi kan supaya ada keseimbangan dan pasti lebih nyambung gitu dalam obrolan seperti itu kan. Memang agak linear ya kalau misalkan milenial dengan milenial kan kayak gitu, agak nyambung, Betul. Kemisinya ketemu. Betul. Nah, gua mau tanya ke lu, dalam hal apa lu bisa match sama Kang Robinsar sama Mas Fajar? Gini kan, biasanya kan kalau anak muda itu selalu punya terobosan-terobosan. Oke. Saya itu kalau punya rencana itu nggak mau ditunda atau berlama-lama kan, harus cepat. Gercep ya. Oke. Jadi harus gercep, harus bisa cepat. Semoga bisa mengakselerasi pembangunan di kota Cilegon ini. Tentunya dengan jiwa mudanya lah ya. Kalau sekarang dengan jiwa mudanya, effortnya, energinya masih maksimal untuk bisa dikembangkan lah di kota Cilegon. Lu yakin bahwa Kang Robinsar sama Mas Fajar ini bisa mengakomodasi milenial? Lu yakin? Insya Allah bisa. Karena kemarin saya mendengar Mas Fajar ya, Mas Bowo kemarin dalam satu acara itu, kenapa anak-anak itu bisa interest gitu kan? Bisa interest, bisa nyambung karena memang satu frekuensi pikirannya. Yes, oke. Job center itu yang diadakan di kota Cilegon itu kan hanya beberapa saat ini dan belum maksimal. Sementara dengan pengalamannya Mas Bowo yang kuliah di Sydney, di Australia kan, di Melbourne sana,
beliau itu punya gagasan, punya rencana yang baik untuk diterapkan di kota Cilegon ini kan. Jadi gini, kalau kita bermimpi minimal kita pernah melihat dulu gitu kan. Bentuknya seperti apa, bangunnya kayak gimana, baru kita realisasikan. Seperti itu kan. Dan lu juga kan alumni Melbourne juga kan? Bukan alumni Melbourne kan. Kebetulan saya lama kerja di perusahaan Australia kan. Jadi pola pikir bule-bule Australia itu saya paham bener gitu kan. 9 tahun saya cara berpikirnya, cara bekerjanya memang harus ekstra cepat kan. Yang satu kuliah di Melbourne, yang ini juga di Melbourne sama guys. Cuman kantor pusatnya. Kantor pusatnya. Hanya beda saja, yang satu sekolah, yang ini adalah terjun di dunia kerja, kira-kira begitu. Closing statement deh. Kan kalau debat-debat calon presiden, calon gubernur, ada closing statementnya. Lu closing statement deh, gue mau dengerin. Iya, sebelum closing statement kita minum kopinya. Oh iya, belum minum dari tadi. Lu kan ngingetin lu. Jadi mungkin kita realistis, hidup di dunia modern serba digital gitu kan. Jadi teman-teman yang punya keahlian ataupun yang punya hobi di bidang kesenian atau bidang digitalisasi, harapannya itu dengan calon wali kota dan wakil wali kota yang muda, inspirasi mereka bisa terserap kan. Harapannya seperti itu. Mereka tuh nggak muluk-muluk gitu kan. Namanya Gen Z itu sama milenial memang terlihat orang-orang yang individualis. Makanya kita butuh suatu wadah, suatu tempat di mana mereka bisa berkreasi sambil belajar usaha, memulai karirnya, sehingga kelak ke depan mereka bisa menjadi seorang profesional gitu di bidang masing-masing tentunya. Yang seni-seni, yang musik-musik, yang istilahnya kuliner gitu bisa tersalurkan. Jadi bisa memaksimalkan potensi sumber daya anak muda di Kota Cilegon agar lebih maksimal lagi ke depan gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, karena ada calon pemimpin muda yang insya Allah bisa merealisasikan semua impian anak muda di Kota Cilegon ini kan. Seperti itu. Terima kasih. Guys, saya ingat sebuah adagium lama ya, bahwa kita tidak boleh menghakimi diri sendiri. Jangan mengatakan bahwa Anda tidak mampu, jangan mengatakan Anda tidak bisa, jangan mengatakan Anda tidak bisa memilih. Karena lu punya hak suara dan lu punya hak untuk memilih calon pemimpin lu di masa depan. Terima kasih, kita ketemu di podcast berikutnya. Thank you Kang Gayus. Sama-sama Kang Ivan. Gua harus belajar bahasa Inggris sama lu nih. Ya. Siap, guys. little I can. Yes. Terima kasih ya guys.